Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai manusia yang berilmu dan berpengetahuan. Dasar ilmu pengetahuan manusia berasal dari sifat alamiah manusia sebagai pemilik dan pengguna akal. Akal kita akan selalu merekam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita sentuh dan raba, dan apa yang tercecap berupa rasa di lidah. Kemudian otak akan mengolah data yang diterima dan diterjemahkan menjadi pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengenai sesuatu yang akan datang juga merupakan hal yang penting. Manusia bisa menjadi modern dan paham terhadap teknologi seperti sekarang ini karena manusia selalu memikirkan akan kebutuhan dan keinginannya di masa depan. Untuk memenuhi perkembangan zaman, dibuatlah alat komunikasi canggih yang bisa menghubungi sesama manusia pada satu tempat yang jaraknya sangat berjauhan. Hal ini berawal dari manusia yang memikirkan masa depannya. Pengetahuan mengenai masa depan ini akan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Yang pertama adalah objektif. Ilmu pengetahuan harus memiliki objek yang ingin diketahui. Objek ilmu pengetahuan itu memiliki dua kemungkinan, yaitu ada atau tidak ada. Oleh karena itu harus diuji objek pengetahuan itu mengenai kebenarannya. Dalam mencari objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni kesesuaian antara pengetahuan dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjangnya. Sebagai contoh, mengetahui tentang kenapa terjadi suhu dingin di malam hari. Kesimpulan harus diambil dari fakta yang terjadi pada objeknya berupa cuaca, yaitu karena tekanan udara pada malam hari yang lebih rendah menghasilkan udara dingin, bukan dari subjek diri kita karena kulit dan tubuh kita merasakan dingin. Ciri yang kedua adalah metodis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Sebagai contoh, meneliti tentang tingkah laku hewan, yaitu lalat. Maka ada langkah yang ditempuh, yaitu diamati dengan alat pembesar, kemudian diberikan umpan agar tertarik. Hal ini yang menjadi cara bagi kita untuk mengetahui tingkah laku lalat tersebut. Ciri yang ketiga, sistematis. Dalam perjalanannya, mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang sangat berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu,
dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ketiga dari suatu ilmu yang baik dan benar. Sebagai contoh, mengetahui proses pembentukan janin di dalam rahim, maka kita harus mengetahui secara runut mana yang lebih dahulu terjadi pada proses terbentuknya janin di dalam rahim. Tidaklah sistematis apabila kita mengambil kesimpulan mengenai proses yang terjadi pada saat janin di dalam rahim hanya dengan melihat ketika kelahiran terjadi. Karena hal ini akan menjadikan pengetahuan menjadi tidak sistematis. Ciri yang keempat adalah universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Sebagai contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula. Dari uraian di atas mengenai pengetahuan bisa menuntun kita kepada makna yang sesungguhnya dari pengetahuan dan konsensus kita sebagai makhluk berakal terhadap ilmu pengetahuan. Kita tentu tahu banyak sekali ilmuwan dan tokoh-tokoh besar yang berhasil melakukan penemuan hebat di dalam hidupnya, yang terbukti sangat bermanfaat untuk kehidupan saat ini. Mulai dari penemuan yang paling sederhana hingga penemuan yang paling rumit dan kompleks. Semuanya bisa dilakukan atas dasar kemampuan berpikir yang baik. Ciri orang berpengetahuan ditandai dengan kemampuannya dalam berpikir, dan juga dilihat dari seberapa luas wawasan yang dia miliki. Orang yang berwawasan luas disebut berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan luas selalu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Tentunya, rasa ingin tahu tentang hal-hal yang positif atau baik. Kita ketahui bersama bahwa kesadaran manusia secara garis besar terbagi atas 4 dimensi yang amat penting, yaitu pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan pembuktian. Keempat dimensi itu berbeda secara substantif tetapi sangat saling berkaitan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk menjadi tahu. Dengan pengetahuan, manusia dapat memahami realitas secara keseluruhan dan mencoba menguraikan fenomena pada semesta diri dan semesta raya. Lalu, apa gunanya memahami realitas? Jawabannya adalah agar bisa bertindak dengan kesadaran penuh. Artinya, dengan pengetahuan, maka pengetahuan akan mengarahkan seseorang untuk bertindak secara konstruktif dan dengan strategi yang realistis dan efektif. Berpengetahuan itu memadukan antara ingatan dan pengalaman, mencakup indrawi untuk mengenal realitas dan memahami realitas
dan menguasai konsep pengetahuan. Orang yang berpengetahuan akan membawa kehidupannya bertumbuh ke arah yang lebih dewasa untuk menjadi semakin bijak, terdidik, dewasa dalam menyikapi setiap fenomena atau masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Mengutip tulisan Dr. Winnie Gunarti, ada sepenggal paragraf yang cukup menggelitik dalam sebuah buku berjudul Filsafat Ilmu, karya Jujun S. Surya Sumantri yang dibuat tahun 1988. Tulisan yang dikemas sebagai sebuah pengantar buku yang populer itu berbunyi kurang lebih, Alkisah bertanyalah seorang awam kepada ahli filsafat yang arif dan bijaksana. Coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya. Filsuf itu menarik nafas panjang dan berpantun. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pantun filsuf di atas, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa populer, kurang lebih sebagai berikut. Ada orang yang paham sesuai ilmunya. Ada orang yang merasa paham padahal tidak berilmu atau ilmunya keliru. Ada orang yang gagal paham dengan keilmuannya. Dan ada orang yang gagal paham karena kurang atau bahkan tidak berilmu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Apakah ini yang dimaksud dengan jenis orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang sok berpengetahuan alias sok tahu? Makna pengetahuan di sini sangat tidak terbatas karena pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, melalui pergaulan, melalui bacaan, melalui diskusi, melalui kajian penelitian, melalui perjalanan, melalui berbagai pengalaman hidup, termasuk melalui browsing berita-berita ataupun informasi lainnya di internet. Hingga orang mampu menjelajahi ruang dan waktu dalam dunianya yang seakan dilipat. Itu sebuah dunia yang melahirkan diskursus, sebuah cara untuk menghasilkan pengetahuan dengan lengkap dalam berbagai praktik sosial, bentuk subjektivitas, relasi kekuasaan, dan kesaling berkaitan di antara semua aspeknya. Seringkali pengetahuan yang telah didapat melalui berbagai sumber itu menjadikan seseorang merasa paling tahu dan paling benar, sehingga merasa berhak mencap orang lain bodoh, bahkan membodoh-bodohi orang lain. Seseorang yang berpengetahuan tidak otomatis menjadikan dirinya memiliki penguasaan pengetahuan. Ada orang yang merasa paling melek, sehingga dengan percaya diri menganggap orang lain buta hati, buta mata, buta pikiran. Atau ada orang yang merasa superior dalam berpengetahuan, sehingga menganggap wajar kalau berlaku aniaya pada mereka yang dianggapnya tidak berpengetahuan. Istilah-istilah yang merendahkan orang lain akhirnya bertaburan di media sosial tanpa pernah ada rasa bersalah, apalagi disadari. Apakah mereka yang memaksakan opini, pendapat, dan atau sudut pandangnya?
yang serta-merta menyepelekan orang lain itu telah memiliki dan memahami pengetahuan dengan benar? Di dalam dunia sains, setiap orang memiliki keahliannya masing-masing, sehingga tidak dibenarkan pula saling meremehkan satu sama lain. Anak lulusan ekonomi bukan berarti lebih cerdas dari mereka yang lulusan sosial politik atau bahasa. Demikian pula di kalangan seniman, jurnalis, akademisi, maupun para politikus, masing-masing dengan kepiawaiannya yang terbatas. Bahkan, orang sekaliber Sokrates sekalipun menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dalam pandangan religius, orang-orang yang rendah hati kerap mendasarkan dirinya pada keyakinan bahwa di atas bumi masih ada langit, dan di atas langit masih ada langit yang lain. Hal ini, sebagaimana Sang Maha Pembuat menjadikannya hingga 7 langit, dan istilah 7 langit tidak selamanya diartikan 7 lapisan langit, sebagaimana termaktub dalam Mushaf Utsman. Sang Maha Pembuat menyatakan, "Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki dari tiap-tiap orang yang berilmu." Itulah sebabnya mengapa ada anjuran berpikir sebelum bertindak. Lalu, apa sesungguhnya karakteristik berpikir itu? Dalam konteks filsafat ilmu, Surya Sumantri menjabarkan hal ini dalam 3 sifat, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Yang pertama, menyeluruh. Artinya seorang ilmuwan seyogyanya tidak berpuas diri hanya dengan keilmuan menurut sudut pandang ilmu itu sendiri. Ia perlu melihat hakikat ilmu dalam konstelasi ilmu pengetahuan lainnya. Karena ia harus sepenuhnya yakin bahwa ilmu itu mampu membawa kebahagiaan buat dirinya. Ia harus terus berupaya untuk membongkar hal-hal fundamental, yaitu hal yang sifatnya mendasar. Yang kedua adalah mendasar. Kata ini dapat dipahami dengan memulai pertanyaan, apakah ilmu itu benar? Benar atau tidaknya sebuah ilmu tidak bisa dipercaya begitu saja. Dan untuk menilai kebenaran ilmu diperlukan kriteria. Sementara kriteria itu sendiri belum tentu benar. Ketika makna kebenaran dipertanyakan, manusia seperti mencari jawaban dalam sebuah lingkaran. Tempat pertanyaan demi pertanyaan itu saling terkait melingkar. Sehingga untuk menemukan jawabannya diperlukan sebuah titik awal dan titik akhir. Persoalannya adalah bagaimana meyakini titik tersebut sebagai titik awal yang benar. Dengan kata lain, dalam setiap titik awal yang kemudian ditentukan selalu ada sifat spekulatif. Yang ketiga adalah spekulatif. Sifat ketiga ini tidak dapat dihindarkan karena semua pengetahuan dimulai dengan spekulasi. Dari rangkaian spekulasi tersebut, manusia dapat memilih sebuah titik awal untuk memulai menjelajahi pengetahuan. Tetap saja, kriteria tentang hal yang benar itu harus ditetapkan agar pengetahuan terus berkembang. Sama halnya ketika berbicara tentang moral atau keindahan, diperlukan kriteria tentang baik atau buruk, atau mana yang dikatakan indah, dan sebaliknya. Jadi, kita hanya bisa bertindak secara benar dan positif jika kita berpengetahuan dengan baik dan benar. Bertindak dengan ketidaktahuan hanya dapat menghasilkan sesuatu yang tidak berguna, atau lebih buruk,
lagi adalah bisa berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sang Maha Pembuat menyatakannya dalam Mushaf Utsman. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kalimat tersebut adalah pertanyaan yang tegas, karena begitu jelas jawabannya dan tidak perlu dicantumkan pada kalimat selanjutnya. Dalam ilmu bahasa, pertanyaan tersebut dikenal dengan pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena sudah diketahui sebelum pertanyaan itu ada. Jelas, jawabannya tidak akan sama selama-lamanya. Seorang yang berpengetahuan dari caranya berpikir, bertindak, dan bertutur kata akan jauh berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan. Ayat ini adalah teguran bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, tetapi ternyata tingkah laku mereka seperti orang awam. Mereka yang tahu bahwa kemungkaran, kemaksiatan, kemunafikan, kebohongan, dan perbuatan tidak baik lainnya, dan tahu juga akibatnya, namun tetap mereka lakukan. Sama seperti orang yang takut apabila melakukan perbuatan salah. Bahkan kemurkaan Sang Maha Pembuat jadi jauh lebih besar ditujukan kepada orang yang seperti ini. Mereka melakukan hal yang dilarang Sang Maha, padahal mereka mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Sang Maha Pembuat. Dalam ide yang sama ini, kita harus mempertimbangkan bahwa pengetahuan berfungsi untuk membebaskan kita dari belenggu pemikiran yang sempit dan picik, membebaskan kita dari ide-ide palsu, dan dengan demikian dapat terhubung dengan kehidupan nyata, dengan diri kita sendiri dan benar-benar berdampak pada masyarakat. Singkatnya, pengetahuan dapat mengarahkan kita untuk menemukan makna sebenarnya dari keberadaan kita dan menjawab segala fenomena yang ada di semesta diri dan semesta raya. Orang disebut berilmu ketika orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang objek tertentu, termasuk ke dalam ilmu. Pengetahuan tentang objek selalu melibatkan dua unsur, yaitu unsur representasi tetap dan tak terlukiskan, serta unsur penafsiran konsep yang menunjukkan respon pemikiran. Interaksi antara objek dengan subjek yang menafsirkan menjadikan pemahaman subjek atau manusia atas objek menjadi jelas, terarah, dan sistematis, sehingga dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pengetahuan tumbuh sejalan dengan bertambahnya pengalaman. Untuk itu, diperlukan informasi yang bermakna guna menggali pemikiran untuk menghadapi realitas dunia di mana orang itu hidup. Dalam perkembangannya, pengetahuan manusia berdiferensiasi menjadi 4 cabang utama, yaitu filsafat, ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Untuk melihat perbedaan antara 4 cabang itu, berikut ini adalah contohnya. Ilmu kalam adalah filsafat, fikih adalah ilmu, sejarah peradaban adalah pengetahuan, praktek satu ajaran di Indonesia adalah wawasan, bahasa, matematika, logika, dan statistika merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, tetapi keempatnya bukanlah ilmu. Keempatnya adalah
alat ilmu. Setiap sains adalah pengetahuan atau knowledge. Tetapi, tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah semacam pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Bagaimana cara menyusun kumpulan pengetahuan agar menjadi ilmu? Jawabannya adalah, pengetahuan itu harus dikandung dulu oleh filsafat, lalu dilahirkan dan dibesarkan, serta diasuh oleh matematika, logika, bahasa, statistika, dan metode ilmiah. Maka seseorang yang ingin berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki pengetahuan tentang logika, matematika, statistika, dan bahasa. Kemudian pengetahuan yang banyak itu diolah oleh suatu metode tertentu. Metode itu ialah metode ilmiah. Pengetahuan tentang metode ilmiah diperlukan juga untuk menyusun pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk menjadi ilmu dan menarik pengetahuan lain yang dibutuhkan untuk melengkapinya. Misal seseorang yang ingin berilmu manajemen, misalnya, maka ia harus mengumpulkan dulu pengetahuan-pengetahuan mengenai manajemen yang telah disusun dari hari ke hari oleh para ahli ilmu tersebut dan merentang terus ke belakang sampai zaman yang dapat dicapai oleh pengetahuan sejarah. Maka seseorang yang ingin berilmu, pertama kali ia harus membaca langkah terakhir manusia berilmu, yaitu menangkap masalah, membuat hipotesis, kemudian mengadakan penelitian lapangan, membuat pembahasan secara kritis, dan akhirnya barulah ia mencapai suatu ilmu. Apa yang dimaksud dengan membaca langkah terakhir manusia berilmu? Postulat ilmu mengatakan bahwa ilmu tersusun tidak hanya secara sistematis, tapi juga terakumulasi di sepanjang sejarah manusia. Tidak ada manusia, bangsa apapun yang secara tiba-tiba meloncat mengembangkan suatu ilmu tanpa suatu dasar pengetahuan sebelumnya. Jadi, untuk bisa berilmu harus berpengetahuan. Artinya, seseorang harus membuka mata, membuka telinga, menyimak dan memahami realitas. Hal-hal ini kemudian diteliti, dianalisa dengan lebih serius, sesuai dengan metode ilmiah yang akhirnya menghasilkan sebuah ilmu. Jadi, apa hakikat orang paling tahu alias berpengetahuan? Berilmu dan orang yang baik serta benar. Menuntaskan kisah sebelumnya, disebutkan dalam kalimat sang filsuf. Ketahuilah apa yang kamu tahu, dan ketahuilah apa yang kamu tidak tahu. Sahabat Trianta, demikian pembahasan kali ini mengenai manusia yang berilmu dan berpengetahuan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan selalu.